Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Pertama-tama puji dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam macam nikmat, diantaranya itu nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada pertemuan kali ini. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini Siti Nurul Afifah yang akan menjelaskan terkait Learning Journal pada pertemuan hari ini. Pada materi Learning Journal pertemuan kali ini yaitu membahas terkait perbedaan dan juga persamaan mengenai ceramah dan motivasi, lalu cara menyusun pesan, bahasa motivasi dan juga persuasif. Mungkin selanjutnya ada beberapa materi yang saya sampaikan mengenai judul besar yang tadi saya sebutkan tersebut. Nah, mungkin yang pertama di sini ada perbedaan mengenai motivasi dan juga ceramah. Nah, yang membedakan itu kalau ceramah itu biasanya itu memberikan terkait pengetahuan atau ilmu ajaran, sedangkan motivasi itu mengenai ajakan untuk kita terdorong dengan apa yang disampaikan oleh si public speaking itu. Lalu ada juga perbedaan mengenai kalau misalnya ceramah itu lebih jelas, lebih formal, lebih jelas dan terstruktur. Kalau misalnya motivasi itu dia lebih pembawaannya yang membedakan. Seperti kalau misalnya kita ingin menyemangatkan para audiens, kita harus lebih pembawaannya dengan emosional. Lalu biasanya motivasi kalau ceramah itu menggunakan dari riset atau ilmu-ilmu ajaran. Kalau misalnya motivasi itu biasanya dari contoh para contoh seperti pahlawan seperti itu agar kita lebih termotivasi, atau juga bisa dari kisah inspiratif orang-orang seperti misal menjadi role model seperti itu. Lalu terkait yang kedua yaitu mengenai persamaan motivasi dan juga ceramah. Yang menjadi persamaannya itu dua ini, motivasi dan ceramah, sama-sama bertujuan untuk memengaruhi para audiens. Jadi kita menyampaikan agar bisa mempengaruhi si audiens tersebut. Lalu persamaannya juga motivasi dan juga ceramah juga sama-sama memerlukan kemampuan dalam berpublic speaking yang baik dan benar. Lalu juga ada motivasi dan ceramah ini sama-sama memerlukan struktur yang jelas dan terstruktur agar memudahkan si audiens memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu ada mengenai pesan dan juga motivasi. Pesan itu merupakan suatu pemberian informasi atau pernyataan yang diberikan dari komunikator kepada komunikan, yaitu dari baik secara langsung maupun secara media komunikasi seperti lewat gadget, seperti lewat media sosial, Google, TikTok, dan lain sebagainya yang berbau media yang memberikan informasi atau pernyataan itu merupakan suatu pesan. Nah, pesan juga ada yang mencapaikan secara langsung, ada yang verbal atau juga yang non verbal seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada motivasi. Motivasi merupakan berasal dari kata motif, yaitu upaya untuk mengajak seseorang agar lebih terdorong dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator atau si public speaking. Jadi bagaimana upaya si orang yang menyampaikan motivasi ini membuat si audiens ini terdorong agar lebih menjadi bersemangat untuk meraih tujuan yang ingin dituju, seperti itu. Nah, lalu kita juga bisa melihat beberapa langkah-langkah apabila kita ingin menyampaikan motivasi. Seperti yang pertama itu kita harus mengetahui dulu apa nih tema yang akan kita ambil saat kita memberikan motivasi kepada orang-orang. Lalu juga kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan kita memberikan motivasi terkait ini kepada orang-orang atau kepada audiens kita. Misal kita ingin memberikan motivasi terkait dorongan semangat untuk belajar.
Nah, kita harus tahu dulu tujuan kita memberikan ini tuh kepada audiens untuk apa. Berarti audiens yang membutuhkan itu berarti orang-orang yang tidak semangat lagi untuk menempuh pendidikan seperti itu. Nah, terus juga menyusun daripada motivasi itu harus menggunakan bahasa yang persuasif, harus yang terstruktur, jelas, isi jelas, tujuan jelas. Itu merupakan juga langkah untuk menyampaikan motivasi. Lalu tidak lupa juga kita untuk mengenali siapa audiens kita seperti tadi. Apabila kita ingin menyampaikan terkait semangat belajar, berarti kita harus menyampaikan kepada audiens atau kepada orang-orang yang membutuhkan motivasi dalam hal bidang pendidikan atau belajar seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin yang selanjutnya di sini ada persuasif. Persuasif itu merupakan suatu kalimat merayu, membujuk, mengajak kepada audiens, yaitu bagaimana si komunikator atau si public speaking ini bisa mengajak si audiens untuk melakukan hal tersebut, semisal seperti itu. Jadi intinya persuasif itu merupakan suatu kalimat atau suatu memberikan dorongan ajakan kepada audiens agar bisa terajak dan terayu. Nah, beberapa langkah-langkahnya itu harus menggunakan harus bersifat kalimat ajakan agar si audiens ini bisa terajak. Lalu juga langkah-langkahnya itu si persuasif ini biasanya itu diambil dari fakta-fakta yang ada. Jadi kita mengajak daripada fakta yang kebenaran yang ada agar si komunikan ini bisa mempercayai kalimat ajakan yang kita lontarkan. Lalu juga kita biasakan menggunakan seperti ucapan bukan kamu tapi kayak kita, agar tidak ada pembeda antara si komunikator dan juga komunikan seperti itu. Nah, mungkin intinya itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait materi Lereng Jurnal pada pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kurang dari materi saya pada hari ini. Mungkin saya cukupkan. Kembali lagi pada Lereng Jurnal pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.